Stop dong, mikir dong, otaknya dipakai dong. Jangan tolol-tolol banget, men. Gue masih bingung banget sama cara pikir orang-orang yang nganggep kalau orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19 ini tuh udah paling nista. Dan juga orang-orang yang ngelihat orang yang pakai masker, pakai sarung tangan itu kayak dijauhin, kayak ngelihat alien, tau gak lo? Gue heran banget kenapa orang-orang kayak gitu ya. Orang-orang Indonesia tuh gue nggak tahu jalan pikirnya kayak gimana. Emang nih ya, kenapa sih lo harus mendiskriminasi orang? Lo harus melihat negatif, ngelihat jelek banget sama orang yang terjangkit virus COVID-19? Emang mereka mau? Enggak. Lo boleh tanya sama mereka, emang mereka mau terjangkit virus itu? Ada tuh virus di badannya? Atau orang-orang yang bahkan udah sampai meninggal gara-gara virus itu? Emang mereka mau? Enggak. Keluarganya mereka mau? Enggak juga. Terus kenapa harus diperlakukan seperti itu gitu loh? Kenapa harus seakan-akan kayak anjing, ini orang paling nista sedunia. Men, lo bukan Tuhan, lo nggak bisa ngejudge mereka, lo nggak bisa ngejudge siapapun. Ya kalau emang sakit ya udah sakit aja, itu tuh cuma suatu penyakit, itu cuma virus. Bukan berarti kalau dia terjangkit virus tuh orang paling nista, tuh orang paling berdosa, makanya dikasih karma buruk. Enggak juga, nggak ada yang bisa bilang kayak gitu. Yang bisa bilang kayak gitu tuh cuma Tuhan, dan Tuhan juga nggak bilang kayak gitu ke lo kan. Jadinya lo nggak berhak untuk berperilaku seperti itu gitu loh. Gue heran banget, sumpah. Banyak banget case-case seperti itu. Case dimana orang yang mengaku bahwa iya nih gue terjangkit, akhirnya dijauhin. Ya oke, kalau dijauhin untuk saat ini oke, tapi nggak harus dipandang sebelah mata juga kan. Toh mereka juga nggak mau kok. Doain gitu loh. Harusnya lo sebagai sesama manusia harusnya kasih support ke mereka, kasih doa, tenang aja lo bisa sembuh kok gitu loh. Jangan sembarangan lah. Kalau lo berperilaku kayak gitu, lo bisa bikin mental mereka tuh makin drop. Mental merekanya, mental keluarganya. Kasian men. Ini penyakit, ini virus tuh bisa menghampiri siapapun, bisa menjangkit siapapun, termasuk lo. Jadi jangan nganggep orang lain yang terjangkit ini duluan itu nista banget. Enggak. Mau mereka dosanya sebanyak apapun itu juga bukan hak lo untuk berperilaku seperti itu. Gila, gue gak habis pikir gue sama orang-orang Indonesia. Otaknya tuh pada taruh di mana sih? Pada taruh di dengkul. Sumpah deh. Sekarang banyak akhirnya orang-orang yang memilih untuk gue diem-diem aja lah, identitasnya diminta disembunyiin. Padahal kayak gitu bisa menurut gue ya, itu bisa lebih membahayakan loh. Lebih membahayakan untuk orang-orang sekitar, lebih membahayakan untuk lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan gue terjangkit, terus gue nggak mau bilang identitas gue harus ditutupin. Orang-orang yang ketemu sama gue sebelum gue terjangkit, atau sebelum gue tahu bahwa gue terjangkit, gimana kabarnya? Mereka bisa jadi lebih parah daripada gue karena mereka nggak dapat pengobatan, mereka nggak dapat penanganan, atau karena gue milih untuk gue nggak mau dilihat orang paling nista, akhirnya gue tutupin. Gue ngorbanin orang-orang yang ada di sekitar gue, akhirnya nggak dapat pengobatan, akhirnya telat untuk diobatin. Kan bisa lebih parah. Ini masalah nyawa orang loh, bukan nyawa kucing, bukan nyawa hewan, bukan nyawa kecoa yang bisa lo matiin gitu aja. Yang nggak lo peduliin juga nggak apa-apa. Ini nyawa orang yang paling berarti, men. Ya ampun, gue nggak nyangka banget sih. Bisa gitu ya, bisa lo punya pikiran untuk mendiskriminasi mereka. Ini tuh sama aja, tau nggak? Virus corona menurut gue itu sama aja kayak flu. Flu pada masanya dimana belum ada obatnya, ya sama aja. Flu juga bisa menyebabkan kematian pada masanya waktu belum ada obat. Sama kayak gini, sama kayak TBC, sama kayak HIV AIDS. Karena belum ada TBC udah ada obatnya, tapi pada masanya itu belum ada obatnya juga ya sama kayak gini. Sama kayak virus corona ini, bisa menyebabkan kematian juga. Kenapa gitu loh? Itu cuma sebuah penyakit. Virus corona ini cuma sebuah penyakit, cuma virus yang buat lo bisa sakit. Udah, gak ada sangkut pautnya sama dosa lo, gak ada sangkut pautnya sama karma Tuhan, gak ada sangkut pautnya. Kalau emang lo mau sangkut-sangkutin sama Tuhan, ya udah sangkutin aja, berserah diri, minta perlindungan.
introspeksi diri. Gak perlu lo jadinya ngejudge orang lain. Mau dia seburuk apapun, lo gak berhak buat ngehakimin dia, men. Lo gak berhak untuk berperilaku seperti itu ke dia. Sekalipun dia udah nyakitin lo juga harusnya lo gak kayak gitu. Wah, pusing dah gue. Gak tahu lagi nih orang-orang pada kayak gimana otaknya. Gitu ya teman-teman ya, gue mohon banget otaknya tuh dipakai. Jangan otaknya cuma mikirin hal-hal yang negatif doang. Lo harusnya jadi support system buat orang lain kalau ketika mereka dapat musibah. Ini penyakit juga bisa nyampe ke lo. Posisiin diri lo, apa lo mau digituin? Apa lo mau dianggap nista banget sama orang? Duh, tolong ya, bener-bener deh, tolong stop. Dan buat orang-orang yang memilih untuk menutup identitasnya, itu pilihan kalian emang. Tapi menurut gue ada lebih baiknya jika lo membuka itu menjadi transparan dan jujur apa adanya. Lo harus rubah juga mindset lo bahwa ini bukan hal yang nista, ini bukan aib. Ketika lo dapet itu, ketika lo udah terjangkit, ya udah. Lo hanya perlu jalanin pengobatan sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin supaya untuk bertahan hidup dan bisa. Lo hanya perlu ngikutin pengobatan, lo usahain semaksimal mungkin untuk ngikutin itu. Lo berusaha untuk badan lo tetap sehat, imun lo naik, bisa sembuh kok. Jadi jangan berpikir bahwa ini aib. Dan orang-orang yang mendiskriminasi, stop sebelum lo kena. Dan lo akan ngerasain lebih buruk daripada orang-orang yang lo perlakuin kayak gitu. Dan juga gue mau ngingetin teman-teman, dan sebenarnya gue udah bahas ini di video gue sebelumnya, di video ini karantina mandiri. Kalian silahkan cek di sini, di video karantina mandiri ini. Waktu gue buat itu baru 5 orang yang meninggal. Sekarang waktu gue udah bikin nih tanggal 25, udah 58 orang yang meninggal. Tapi gobloknya adalah lo pada masih nongkrong tuh di luar. Orang-orang pada masih nongkrong, pada masih ngopi, pada masih duduk-duduk di pinggir jalan ngomongin negara. Weh bangsat, lo mau mati? Kalau lo mau mati jangan nyusahin orang lain. Kasian itu pada tenaga medis ngurusin lo kalau lo sakit. Kalau lo mati lebih baik bunuh diri aja sendiri sekalian daripada bikin susah orang, daripada bikin susah saudara-saudara lo di rumah, orang-orang sekitar lo. Jangan goblok, dipakai otaknya. Kayak kemarin gue lihat di updatean, di daerah Blok M itu sampai polisi harus turun untuk ngebubarin lo pada nongkrong. Kan gak ada otak aja. Di Bekasi juga gitu. Orang-orang pada naik motor nongkrong di pinggir jalan. Gila loh, sumpah gue nggak tahu lagi nih lo pada otaknya di mana. Please dong, jangan bikin susah itu tenaga medis yang lagi berkorban. Jangan bikin susah pemerintah. Lo ngomplain pemerintah, sekarang lo yang bajingan. Lo nggak mau tanggung jawab sama hidup lo sendiri. Lo nggak mau ngejagain diri lo sendiri. Men, kalau lo sehat, ini virus udah terlewatin. Lo punya banyak banget waktu sampai lo meninggal buat nongkrong. Jangan goblok lah. Temen lo juga nggak bakalan kemana-mana, men. Kalau lo mau nongkrong lo bisa video call. Sekarang ada banyak aplikasinya buat video call. Jangan tolol-tolol banget, sumpah. Di video atas tadi, di video karantina mandiri udah baru 5 orang yang meninggal. Sekarang udah 58. Kasusnya udah 700-an. Lo mau bikin Indonesia kayak negara-negara lain? Emang lo pada udah siap untuk di lockdown? Hah? Lo udah siap untuk bener-bener gak bisa kemana-mana? Lo udah siap dengan resiko banyaknya kematian? Jangan gitulah. Mungkin oke lo gak bakalan mati, tapi lo bisa jadi penyebar. Lo bisa jadi carrier. Stop dong. Mikir dong. Otaknya dipakai dong. Jangan tolol-tolol banget, men. Apa perlu orang-orang di lingkungan sekitar lo, bener-bener lingkungan terdekat lo, orang-orang di rumah atau tetangga lo meninggal dulu gara-gara virus ini baru lo diem di rumah? Kalau kayak gitu caranya gue aminin banyak-banyak. Gak ada otak, berarti lo ngorbanin nyawa orang lain. Gila lo. Lo harus ngeliat dulu orang lain meninggal supaya bisa nyadarin lo. Itu berarti egois banget. Lo egois banget. Mendingan lo tinggal di hutan yang bener-bener cuma lo doang sendiri yang hidup di situ, tau gak? Kalau lo emang seegois itu. Manusia egois wajar, tapi kalau kayak gitu egois lo udah kebangetan. Sumpah deh teman-teman, gue mohon banget, jangan bikin tingkat kematian lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Please, lebih aware sama diri lo sendiri dan sama lingkungan. Kalau lo nggak peduli sama hidup lo, seenggaknya lo peduli sama hidup orang tua lo di rumah. Kalau lo keluar terkena virus di luar, lo balik ke rumah, lo bawa tuh penyakit ke rumah, lo tularin sama orang tua lo tularin sama keluarga lo. Mungkin lo nggak kenapa-napa, lo masih umur muda, imun bagus, imun sehat. Orang tua lo belum tahu gimana rasanya kehilangan orang tua, jadi jangan sampai lo nyesel. Mendingan diem di rumah ya, beneran deh, diem di rumah.
atau kalau lu ketemu gue atau gue tahu ada lo, gue maki-maki habis kalau lo masih di luar, sumpah. Jadi video ini gue buat khusus untuk orang-orang di luar sana, kalian yang nonton mungkin, kalian yang udah terjangkit virus corona, virus COVID-19 ini, tetap semangat, God bless you. Percaya Tuhan pasti sembuhin lo. Lo harus berusaha supaya lo bisa tetap hidup, harus sehat, harus bisa bahagia lagi nantinya, dan pokoknya percaya aja lo pasti sembuh. Dan juga please banget, gue mohon buat kalian yang udah terjangkit, jangan berpikir bahwa COVID-19 ini aib. Gue mohon banget, gue tegasin sekali lagi, COVID-19 itu bukan aib. Ini cuma penyakit yang penyebarannya masif, ya. Pahamin itu ya, gue mohon banget. Dan video ini juga buat kalian yang masih goblok, yang masih milih keluar untuk nongkrong. Gue berharap banget ketika kalian nonton video ini, kalian udah gak segoblok itu lagi. Ketika kalian nonton ini, kalian udah bisa mikir, kalian udah bisa pakai otak kalian dengan baik. Please jangan nyebarin penyakit ini ke lebih banyak orang lagi. Jangan mengorbankan nyawa orang lain untuk keegoisan kalian ya. Kalau untuk yang masih kerja, yang masih harus kerja, harus keluar rumah untuk kerja, semangat, minum vitamin yang banyak, makan makanan yang bergizi, harus juga kesehatan ya teman-teman. Segitu dulu video gue. Please bikin Indonesia jadi lebih baik untuk saat ini. Kita semua ngerasain duka cita kok. Kita semua ngerasa ketakutan, kita semua ngerasa dilema, tapi ya seenggaknya kita berjuang sama-sama. Jangan sampai di saat-saat seperti ini lo nyalahin orang lain, lo nggak bikin orang lain lebih down. Please, jadi lebih baik ya. Seenggaknya let's be kind ke semua orang. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya yang otaknya masih pendek bisa jadi lebih baik, jadi dapat informasi sedikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Psycho Mars, peace out.